Semua kalian itu sesat. Semua kalian itu sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka hendaklah kalian memohon hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya aku beri kalian hidayah. Jadi hukum asal kita itu sesat. Kalau kemudian kita mendapat hidayah, itu karena Allah beri kita hidayah. Jadi ini bukan prestasi kita. Itu karena rahmat Allah memberi kita hidayah. Maka jangan sombong dengan anugerah ini. Jangan merasa unggul melecehkan orang. Karena orang lain boleh jadi belum mendapat hidayah. Pada saatnya kalau dia dapat, nah, dia bisa jadi lebih bagus dari kita yang sudah lama dapat hidayah. Jadi kita tidak suka pada kekafiran, tapi jangan benci pada orangnya. Karena dia berada di situ itu karena dia tidak mendapat hidayah dari Allah. Maka Nabi itu mendoakan Umar untuk mendapat hidayah, mendoakan penduduk Taif untuk mendapatkan hidayah, mendoakan ibunya Abu Hurairah untuk mendapatkan hidayah. Jadi sesama anak cucu Adam mestinya saling berempati. Kalau ada yang belum dapat hidayah, ya jangan dilecehkan, mohonkan kepada Allah untuk dapat hidayah. Siapapun, mungkin saudara, mungkin ayah, mungkin tetangga, mungkin teman. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni. Wahai para hambaku, semua kalian itu lapar kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, niscaya aku berikan makanan untuk kalian. Jadi makan kita termasuk malam ini dari Allah ini. Cuma lewat Pak Bambang Suryono. Itu betul itu. Kita dapat rezeki dari Allah lewat keluarga Pak Bambang Suryono. Betul, Allah yang ngasih makan. Allah yang memberikan kita itu punya organ yang kita bisa untuk makan. Dan ada orang yang walaupun bisa beli makanan, tapi organnya nggak bisa dipakai untuk makan. Lalu atau dia kalau makan itu malah dia menderita. Ustaz Mahfud nyebut kikil tadi itu. Yang merasa makan kikil kemudian cenut-cenut, nah itu maknanya kikil itu tidak toyib untuk kita. Karena kita suruh makan yang halal, yang toyib, dan jangan berlebihan. Jadi manasiknya makan itu? Makan halal, toyib, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Gak lego, Ustaz. Ya yang lego itu kan hawa kita. Berlebihan itu termasuk wudu, mandi, jangan berlebihan. Jangan kita beribadah sambil bermaksiat. Wudu. Perlunya itu hanya untuk kemu. Ini sudah buka besar. Ini dibiarkan yang utuh. Oh, ini yang kebuang itu lebih banyak daripada yang kepakai. Coba satunya bisa dipakai. Ini buka.
tutup lagi, buka lagi. Ini kan ada kita dikasih. Ya. Dikasih organ untuk menghindari perbuatan berlebihan. Kalau berlebihan berarti dolim. Kenapa? Karena itu hak Allah. Allah sudah minta kamu jangan berlebihan. Kok kemudian kita langgar, kita dolim. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, semua kalian itu telanjang kecuali yang aku berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, niscaya aku akan beri kalian pakaian. Allah beri itu macam-macam. Ada yang lewat ihrazul mubahat. Ihrazul mubahat itu kok ada di tempat sampah, kok ada sarung. Dilihat, kok pantas dipakai. Diambil. Itu halal itu. Karena kalau sudah dibuang di tempat sampah, ini maknanya pemiliknya sudah melepaskan kepemilikannya, maka pemulung itu dia kerja halal. Dia baru tidak halal kalau kemudian ambil sepatu yang ada di teras itu. Kalau di situ itu halal. Jadi jangan kemudian pemulung dilarang masuk. Loh, sampai sampahnya loh kalau udah dicukup, meditnya luar biasa itu. Ya. Persilakan masuk, bahkan kalau bisa itu kita toto ini kertas-kertas putih ini anu ditaleni taruh situ. Nanti mereka membantu. Itu semua kecatat, tidak ada yang tidak kecatat. Dibantu. Leso jangan dibakar. Hal-hal yang masih bisa dimanfaatkan orang jangan dibom. Apalagi kemudian pembakaran itu asapnya itu mengganggu lingkungan. Ada yang lewat akad. Akadnya boleh jadi muawadhah. Sini serahkan uang, situ serahkan baju. Ada yang ghair muawadhah. Itu situ serahkan baju, yang situ tidak perlu menyerahkan apa-apa. Seperti yang saya pakai ini. Ini ghair muawadhah ini. Jadi ada orang pulang umroh, kok ngasih oleh-oleh ini. Saya tidak perlu bayar apa-apa. Ya. Oh, berarti ini lewat akad. Sebab kalau tidak lewat akad, bukan. Betul, Riko. Saya nggak dapat. Artinya saya tidak kabul. Mau dikasih, tapi saya tidak setuju. Seperti sampean mau dikasih narkoba itu kan nggak mau. Ya. Kasih hadiah, apa nih? Narkoba. Larang. Enggak betul. Oke, matur nuwun. Sampai situ kena polisi tangkap. Ya. Sarung. Ini juga saya ghairu muawadhah ini. Ya. Yang muawadhah ini kacamata. Cincin tidak muawadhah ini. Ini karena dikasih maratua. Dua-duanya dikasih maratua. Ah, yang ini. Ini muawadhah ini. Muawadhah. Ya. Muawadhah itu ada iwatnya. Situ ini, sini ngasih kompensasi. Itu muawadhah. Akan. Kemudian bisa lewat pergantian. Pergantian itu jalurnya waris. Rumah itu ada pemiliknya asalnya itu. Tapi pemiliknya wafat. Yang hidup ditentukan oleh Allah siapa yang berhak memiliki rumah ini. Apa separuhnya, apa sepertiganya. Itu dia menjadi pengganti tanpa lewat akad. Nggak perlu. Aku dulu disetujui nggak sebagai ahli waris? Nggak perlu. Pokoknya kamu punya hubungan waris, tidak ada penghalang, kamu punya hak. Siapa yang menghalangi hak ini? Dolim. Siapapun. Termasuk bayi yang masih dalam kandungan, ditunggu lahirnya. Laki apa perempuan? Baru ditentukan berapa bagian dia.
Loh, dia kan masih bayi, nggak punya apa namanya itu jasa apa-apa terhadap yang meninggal itu. Enggak, ini urusannya yang punya, yang bagi harta, bukan urusan kamu waris ini. Ya. Jadi jangan sembrono dengan harta waris karena boleh jadi itu sifatnya melanggar hak. Ya. Oke. Atawalud minal mamluk. Oleh Allah dibikin ayamnya itu telurnya jadi banyak. Terus netas, 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 hidup semua. Akhirnya nelor, 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 jadi banyak. Itu semua pekerjaan Allah. Yang bikin ayam bisa nelor itu Allah. Maka semua telurnya itu miliknya yang punya induk ayam. Terus, walaupun jadi 10, jadi 100, jadi 1000, itu semua miliknya yang punya induk. Jangan bah sampean dhisik sing tuku itu piro ayam bah loro dek loro nak. Oh berarti liane boten gada sampean nih. Ane kersa. Enggak, itu miliknya yang punya induk. Namanya at-tawallud minal mamluk. Ya. Itu semua Allah yang menyiapkan. Oke. Kemudian ya ibadi. Tadi bagian ya. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kalian itu berbuat dosa di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba, dan aku mengampuni dosa-dosa jami'a, semuanya. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfiru lakum, niscaya aku ampuni kamu. Ini selagi berhubungan dengan hak Allah. Dosa terhadap Allah, Allah siap ngampuni. Kecuali meninggal dalam keadaan syirik. Tapi dosa terhadap sesama, ya selesaikan. Yang apa sengaja nuker sandal dengan yang lebih baik, setelah pulang, aduh, tusu aku balik no. Ya. Udah dibalik no ya, Allah tidak balik no. Ya. Tidak apa, tidak mengampuni karena yang dilanggar itu hamba. Hamba. Oke. Okay. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian tidak bisa mencapai kemampuan untuk memberi madarat kepadaku lalu kalian mau kasih madarat kepadaku, tidak bisa. Kamu tidak punya kemampuan ke arah situ. Walan tablughu naf'i, kalian juga tidak bisa mencapai kondisi di mana kalian bisa memberi manfaat kepadaku lalu kalian mau memberi manfaat kepadaku, enggak bisa. Enggak bisa. Sadari kamu itu lemah. Aku tidak dapat madarat manfaat dari kamu. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, kalau kalian mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, dari manusia pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia semuanya itu bersikap sangat takwa, kayak berhimpun jadi satu orang, dan ini takwanya luar biasa. Allah menyatakan itu sama sekali tidak menambah kerajaanku, kebesaranku. Kebesaranku gak bertambah karena semua kamu bertakwa. Kemudian ya ibadi law an awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Sebaliknya, kalau seluruh kamu itu dari awal sampai akhir, jin dan manusia kompak, semuanya itu fajir, semuanya itu curang terhadap Allah, maka kecurangan seluruh kalian itu sama sekali tidak mengurangi kemuliaanku atau kebesaranku. Ini yang kita dikiri kan dia setiap Jumat ini. Yang apa, sesungguhnya dikir kita tidak setiap Jumat, tapi yang acara masjid dikir setiap malam Jumat. Yang kita dikiri dia itu.
Ini dia menyebut dalam hadis qudsi itu sejumlah kualitas yang penting kita renungkan. Kemudian ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andai kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya berdiri di satu lapangan, ya, yang satu, kumpul semuanya di tanah yang satu. Fasa'aluni, lalu kalian semua memohon kepadaku. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, beri setiap manusia itu apa yang dia minta. Semua yang dia minta aku berikan satu-satu. Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya. Itu semua telah aku kasih semua permintaannya itu tidak mengurangi dari apa yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang dicelup ke laut. Kerasa enggak kalau ada laut jadi berkurang? Enggak, wong diambil sak drum aja tidak kurang, apalagi cuma ujung jarum dicelup. Enggak kalung plus. Artinya Allah itu maha sugih. Itu tidak akan jadi miskin gara-gara memenuhi permohonan kamu. Ya. Maka kita itu kalau mohon kan tidak tanggung-tanggung. Rizqon wasi'an, minta harta yang luas. Ya. Halal dan yang halal, yang thayyib. Ya. Itu permohonan kita. Tapi kadang-kadang ya itu kita kemudian sembrono terhadap yang halal. Ngentit titik gak popo. Subat gak popo. Timbangannya gak dicukup. Nah, tapi doanya minta yang halal. Kelakuannya ya, mereka dulu sampai niku, oh bedes iki. Omongan sampai kelakuan kok. Jadi minta sehat. Tapi kok mangan ndak diatur. Bangkong. Enggak ada ikhtiar untuk sehat. Itu antara mulut dengan tindakan itu siligende. Maunya ke Banyuwangi tapi mobilnya kok ke arah Lamongan. Oh, ini rotok mingsli orang ini. Ya ibadi innama hiya amalukum, wahai hamba-hambaku, itu semua tidak lain adalah amal-amal kalian, usiha yang aku hitung untuk kalian, Tumma uwafikum, kemudian aku balas iya atas amal-amal kalian itu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka jangan salahkan, jangan maitu, kecuali paitulah diri kamu sendiri. Paitulah dirinya sendiri. Para jamaah, baik dan tidak baik itu, ini sesungguhnya tidak berlaku untuk orang yang imannya main. Imannya itu fungsional. Kalau imannya fungsional, tidak ada keadaan apapun yang tidak baik. Nabi menyatakan ajaban li amril mukmin. Itu menakjubkan itu keadaan orang-orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkaranya itu, orang mukmin itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Walaysa daka li ahadin illa lil mukmin. Itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali pada orang mukmin. Tapi ini mukmin yang tenanan loh ya. Mukmin yang tenanan.
In asabatu sarra'u syakara. Karena mukmin yang tenanan itu kalau dia dapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Bahkan khairul lahu, dia bersyukur itu baik bagi dia. Wa in asabatu darra'u sabara. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak, yang membahayakan, sabara, dia sabar. Bahkan khairul lahu, maka sabar itu baik bagi dia. Jadi tadi firman Allah ini untuk para hamba yang masih tanggung-tanggung, ya, atau yang masih belum beriman, beriman tapi tidak sodaku, tidak sungguhan, tidak jujur, iman tapi sering melanggar aturan. Jumatan ya Jumatan, tapi nanti habis Jumatan jualan, nakal lagi. Kerja, nakal lagi. Kalau jadi tukang, ada orangnya, kerjanya banter. Nggak ada orangnya, rokokan, cerita-cerita. Tapi itu ya, sholat Jumat, ya, itu iman tidak tenanan. Jadi, mari zikir-zikir kita ini kan sama aja. Saya dan panjenengan itu sama. Punya nafas, punya hawa. Kalau kita ikutkan nafas kita itu pada hawa, itu kata Nabi, dia itu adalah orang yang akalnya nggak main. Kalau diikutkan, diboncengkan pada keinginan-keinginan, apa-apa jaluk sing lego. Apa enggak diikutkan pada hawanya itu. Apa yang dia mau pokoknya dia ikuti aja. Nah, kalau ini itu dia akalnya, kata Nabi itu al-ajiz, dia lemah akal. Ya. Tapi yang al-kayyis, ya, itu yang hawanya itu dia kendalikan, mandana nafsahu, dia kendalikan nafsunya itu, tidak diikutkan pada keinginan, semua keinginannya. Ya. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, lalu dia memilih pilihan aktivitas itu yang itu manfaat untuk kehidupan setelah mati. Apa aja ini? Tidak harus yang vertikal. Apa saja. Ya. Karena semua yang Allah perintahkan itu ibadah. Kerja, cari yang halal, itu ibadah. Kalau sudah berakad tugasnya jam 8 mulai kerja, pulang jam 15.30, itu jangan aku tak ngatam no Quran rek kurang rong jus iki terus budal jam 10.